Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Jangan remehkan adab kepada wanita. Nah tadi sudah dibahas, ada 4 sama guru-guru kita ya. Ini Masya Allah, yang pertama tadi menjaga adab berpakaian terutama kepada yang bukan mahram. Yang kedua menjaga adab dalam perkataan dan ucapan. Yang ketiga tadi mengurus dan merawat orang tua di usia senja. Yang keempat adalah adab mertua perempuan dan menantu perempuan. Subhanallah. Bukan hanya kepada orang tua, Betul. tapi kepada saudara. Karena walaupun saudara ini adalah mahram, tetap ada adabnya seorang wanita. Oh gitu. Tuh. Jadi Iya adab dong. antara saudara perempuan dengan apa namanya dia dengan Saudara laki-laki. dengan saudara, maksudnya gini, saudara perempuan atau walaupun bukan saudara sejenis itu ada batasan aurat juga. Ada Ustaz Hilman? dong. Oh gitu. Mohon izin penjelasannya kalau kayak gitu. Iya. Tafadhal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Ustazah Tuti, mohon izin, Ustaz Syah, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Adab selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan adalah menjaga auratnya bukan hanya kepada selain mahramnya, tapi juga kepada mahramnya. Oh. Jadi tetap seorang perempuan harus menjaga. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan juga tidak diperbolehkan seorang perempuan melihat aurat perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dalam selimut yang sama, dan tidak boleh juga perempuan berduaan di selimut yang sama. Nah, kenapa ini penting untuk dihadirkan? Agar menjadi hijab, agar menjadi penjaga, agar menjadi pelindung, sehingga tidak masuk kategori nauzubillah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pentingnya menjaga aurat sangat jelas dalam Al-Qur'an. Kita bisa buka di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kita bisa buka surat Al-A'raf ayat 26. Kita bisa buka surat An-Nur ayat 31. Itu jelas bagaimana seorang perempuan harus menjaga aurat. Tetapi juga yang paling penting untuk kita pastikan adab juga kepada seorang perempuan. Makanya kalau perempuan itu sudah beranjak dewasa tuh, dia punya teman kan Mas Fadli? Termasuk kita ya Mas Fadli punya anak yang sudah mulai, anak perempuan yang sudah mulai remaja tuh. Kita harus pastikan dia mainnya sama siapa, dia mainnya di mana. Kalaupun dia mengerjakan kerja kelompok dengan teman perempuannya, sebaiknya di di ruangan yang kita bisa lihat, yang bisa kita perhatikan. Agar apa? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi gitu. Dan ini juga menjadi adab dalam pertemanan antara seorang wanita, ya kan? Menjaga aurat, ya, semua anggota tubuhnya kemudian dijaga dan dipastikan, termasuk juga menjaga perkataan kepada teman perempuan lainnya. Ya kan, kadang-kadang yang namanya perempuan kan mudah baper ya. Iya enggak sih? Jadi kalau enggak terjaga itu, cara dia memastikan setiap kalimat yang keluar juga bisa berbahaya gitu. Maka memahami aurat ini adalah memahami bagaimana seorang perempuan menjaga kehormatannya. Bagaimana seorang perempuan menjaga kasih sayang yang Allah berikan kepadanya dengan tubuh yang indah yang Allah persembahkan. Saya seringkali mengibaratkan perempuan itu layaknya mutiara berlian. Hanya orang yang pantas untuk melihat dan mendapatkan mutiara berlian itu. Maka jangan mudah untuk kemudian mengumbar aurat kita. Jangan mudah untuk memperlihatkan berlian mutiara kita. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan orang yang pas untuk melihat itu semua. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa dalam berhubungan, bahwa dalam bersahabat, antara perempuan dengan perempuan juga harus menjaga adabnya dengan memastikan auratnya terjaga. Insya Allah jika ini yang dihadirkan, maka perempuan akan terlihat lebih elegan. Dan ingat, rasa malu itu adalah kekuatan seorang perempuan. Maka dipastikan seorang perempuan memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga malu itu menjadi kekuatannya, menjadi perempuan yang lebih baik. Dan jangan sampai salah bergaul. Zaman dulu kita khawatir laki-laki ya kan mencintai sesama jenis. Sekarang perempuan juga banyak, nauzubillah min dzalik. Makanya kita tuh harus jaga banget di bener Ustaz Syah, apalagi ini Ustaz Hilman bunda yang punya anak kita nih. Termasuk yang dijaga itu kan ucapan ya. Oh bisa jadi. Iya, karena kalau kita laki-laki ketemu sama laki-laki paling kita ngomongin Cristiano Ronaldo, Messi, politik, bola gitu ya kan. Gitu. Tapi kalau perempuan kadang-kadang kalau ngobrol nih bunda ya, bablas gitu. Semuanya diomongin. Bahkan yang tadinya nggak mau diomongin jadi diomongin. Si Anu itu kemarin saya lihat dia bawa tasnya bermerek.
tapi kayaknya itu palsu deh. Gosip. Jadi gosip. Nah ini nih, Mohon ini izin dia nih yang penjelasannya. harus kita bahas Fadol, nih. ya, Masya sama-sama, Allah, Bunda. mohon izin ke Fadli, Ustadz, Syam, dan juga Kak Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau lebih baik, diam. Bagaimana cara kita mengontrol lidah? Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak bernilai positif. Siapa lawan bicara kita? Perempuan dengan perempuan ini nih, makanya kita bahas hari ini, pagi ini, apa saja nih? Tentang adab-adab wanita. Adab-adab berbicara, adab-adab memperlakukan menantu kepada mertua. Orang tua juga sebagai yang harus kita hormati. Dalam berbicara ini nih, yang khawatir perempuan ini biasanya suka kebablasan yang tadi katakan sama Ustadz Syam. Yang pertama, ketika kita berbicara itu, dipahami dulu kita akan berbicara apa. Dipikirkan dulu, baru berbicara. Jangan berbicara dulu, baru berpikir. Yang kedua, ketika kita berbicara dengan sesama wanita, lihat situasi, kondisi yang diajak bicara itu sedang happy, sedang bahagia, apa sedang bersedih. Kita kan bisa lihat dari raut wajahnya. Jangan sampai kita banyak bicara dan juga banyak bercoloteh. Jangan juga kita itu apa orang berbicara langsung disautin, lagi berbicara langsung disautin. Terkadang kita jadi risih ya. Nah itu kita adab berbicara itu harus dijaga, karena kita sebagai perempuan muslimah sebaiknya itu akhlak ketika berbicara itu kita dengarkan. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Jangan dua-duanya berbicara. Pilih kalimat yang baik, pilih kalimat yang tepat, dan jangan juga kita kalau berbicara tuh kalau orang belum tersinggung ya, sampai kan terus dicari itu orang sampai ada ketika berbicara tuh kebablasan, nggak begini nggak begitu, nggak ada hujan nggak ada angin, saking seringnya ngomong kebablasan berbicara, tidak dipikir orang yang diajak bicara itu pasti ingat apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Maka ketika kita berbicara, lihat siapa yang diajak bicara. Seorang pembicara disebut komunikator. Orang yang diajak bicara sebagai komunikan. Maka disitulah kita harus terampil menjaga emosi kita. Jangan kita ingin didengar terus. Karena kita terkadang orang itu harus mendengarkan kita. Belum tentu orang juga yang kita ajak bicara itu berkenan dengan ucapan kita. Maka di sini bicaralah secukupnya. Kalau ucapannya yang tidak bermanfaat, Nabi mengajarkan, wahai perempuan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya deh, pokoknya jangan perempuan-perempuan aja. Tapi ini memang dikhususkan untuk perempuan. Bicara itu dipilih dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kalau bisa, bicara itu yang bisa menimbulkan kebahagiaan, ketenangan, dan motivasi. Jangan sampai kita berbicara menghina, kemudian menghujat, melihat orang tuh dari bawah sampai atas sampai bawah, terucap apa yang dilihat diucap. Jangan begitu ya. Makanya kita belajar hari ini bagaimana adab seorang wanita dalam berbicara. Allah mengatur dalam Al-Quran. Makanya Bunda menemukan di dalam itu ada qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan azima. Kita ikuti apa yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Oh, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang golongan kaum-kaum yang nggak asik ini atau so asik ini, bukan cuma hanya dari laki-laki aja ya. Jadi dari perempuan juga ada ternyata yang so asik gitu ya. Nyamber-nyamber baik. Iya. Nih, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yang terutama ibu-ibu yang banyak pengajiannya. Kita lihat tayangan yang berikut ini yuk. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita harus tepuk tangan juga sama ibu-ibu. Walaupun di pengajian ibu-ibu ini masih ingat anak dan suaminya. Buktinya apa? Masukin tas. Kuenya dibawa pulang semuanya nggak dimakan. Itu salah satunya. Tapi kalau kita masuk ke golongan ibu-ibu nih, Ustadz Syam nih, Ustadz Syam nih masuk ke pengajian macam-macam jenisnya. Yang dari golongan bawah, menengah, atas, dia ada semuanya. Dan ternyata banyak juga ini kadang-kadang jadi bermasalah sama suaminya. Kadang-kadang pulang kajian atau pulang kajian itu nongkrong sama teman-temannya. Ya kan, ngopi, lupa. Waduh, udah Isya nih gitu kan. Pulang-pulang. Kajiannya dari zuhur. Nah, ini mau izin nih, bicara masalah tentang adab ya, buat para wanita yang mengikuti kajian atau mungkin mau cari senang-senang sama teman-temannya itu seperti apa sih seharusnya? Mau izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir guruku Satilman, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para wanita yang mana hari ini
ini kita bahas adab seorang wanita, jangan pernah remehkan adab wanita. Kenapa? Karena ternyata selanjutnya adalah bagaimana ketika seorang wanita beradab ketika keluar rumahnya. Tentu saja tak ada wanita yang keluar rumah tanpa mungkin dengan perhiasannya. Dan ternyata perhiasan terbaik itu adalah ketika seorang wanita memakai perhiasan malu pada dirinya. Jadi Allah itu maha pemalu dan Allah mencintai hambanya yang malu. Karena Nabi SAW mengingatkan, kalau kamu tidak punya malu, idza lam tastahi, ya, fasna' ma syi'tah. Kalau kau tidak punya malu, lakukan apa yang engkau lakukan. Maka perhiasan atau pakaian atau make up terbaik bagi seorang wanita adalah sifat malu. Malu untuk mempertontonkan dirinya, malu untuk bermaksiat, malu ketika mempermalukan martabat suaminya, malu ketika berada di antara teman-temannya lalu membicarakan orang lain. Maka perhiasan malu ini adalah perhiasan yang sangat utama dimiliki oleh seorang wanita. Maka adab yang pertama adalah berhiaslah dengan rasa malu ketika seorang wanita keluar dari rumahnya. Yang kedua, tentu saja keluar rumahnya tidak akan pernah boleh dan tidak akan pernah diridhoi Allah Subhanahu wa taala jikalau tanpa seizin daripada suaminya yang bertanggung jawab atas dunia dan akhiratnya. Maka seorang wanita mesti meminta izin kepada suami ketika keluar daripada rumahnya. Ustaz, kan pengajian, suami sudah tahu kalau saya pengajian setiap hari Selasa misalnya, setiap hari Jumat saya pengajian, kayaknya suami udah tahu, nggak usah izin lagi. Memang pengajiannya suami sudah tahu, tapi mampirnya itu loh, ya mampirnya mesti izin juga kepada suami. Jangan sampai mampir ngopi, mampir nongkrong, mampir gibah tanpa suami tahu sebelumnya, akhirnya terlambat pulangnya seperti yang dikatakan guru kita Mas Fadli tadi. Jadi izin itu sangat mutlak bagi seorang istri kalau sudah mempunyai suami. Kalau belum punya suami maka izinnya kepada orang tuanya. Yang ketiga, perempuan keluar rumah mestilah yakni daripada menutup auratnya, karena bukan hanya dia menjaga pandangan tapi juga menjaga pandangan orang lain. Dirinya mesti menjaga pandangan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Bukan hanya laki-laki yang diminta menundukkan pandangan, tapi wanita juga diminta untuk menundukkan pandangannya. Kalau laki-laki biasanya kalau memandang karena memandang wanita gitu ya. Tapi kalau wanita biasanya lebih parah daripada laki-laki. Bukan hanya memandang laki-laki, tapi memandang sesama wanita. Kayaknya KW di atasnya itu. Subhanallah, itu pandangan lebih bahaya lagi. Padahal lagi kajian itu. Kajian. Lihat sebelahnya itu ya kan. Iya. Wih, tas baru itu. Kok kayaknya nggak seperti yang di asli ini Kayak KW. Jadi kenapa perempuan juga disuruh menundukkan? Bukan karena syahwatnya kepada laki-laki, tapi karena bahayanya itu ketika dia memandang, dia perhatikan. Dari atas dia perhatikan sampai bawah. Bermerek semua ini. Bermerek semua ini. Wah, dapat duit dari mana nih berlanjut tuh. Padahal dia nggak punya suami lah. Jadi ternyata banyak di antara kebaikan-kebaikan ketika Islam memerintahkan pasti ada kebaikannya. Jadi segala yang diperhatikan. Tapi yang saya ingin garis bawahi, jangan lupa untuk berhias dengan rasa malu, sehingga keluar rumah tahu apa yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Tapi saya senang sih sama ibu-ibu tadi tuh yang bawa tas gede pada saat kajian, pengajian. Jadi nggak mubazir makanan itu. Subhanallah. Yang nggak dimakan kan Iya. ada benernya. Dibawa pulang, dimakan sama keluarganya, yang bawain makanan juga dapat pahala. Tapi saran saya kalau bungkus kayak gitu sampai rumah langsung buka. Oh iya, karena jangan sampai ganti tas besoknya. Basi. Pasti ada buluk gitu ya kan. Suami nggak makan, anak nggak makan, kue buluk gitu ya. Ya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetanggaku ada janda. Iya. Ini kita seru kayaknya nih. Hobinya suka mancing laki-laki lain dan bahkan tebar pesona. Bagaimana ya menghadapi tetangga wanita yang hobinya suka menggoda suami orang lain? Bukannya adab wanita itu bisa menjaga atau menundukkan pandangan. Terus kenapa ya sekarang ini banyak wanita di luar sana yang tidak memiliki adab dan harga diri?
Apa bisa dibilang bahwa ini tanda kiamat sudah dekat? Wah, dihubungin sama kiamat nih. Bagaimana urusan ini Ustaz Hilman? Agak deg-degan saya jawabnya. Saya punya tetangga juga? Janda? Jangan punya juga, ada deg-degan dia jawabnya. Karena tetangga saya janda gitu, nggak enak. Baik. Tutupi mohon izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Semoga kita semua dalam keadaan hati yang penuh dengan ketenangan. Amin. Seorang perempuan tidak boleh mengganggu rumah tangga orang lain. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, bukan golongan kami jika ada seseorang yang merusak hubungan antara istri dengan suaminya dan yang merusak hubungan antara tuan dengan budaknya. Maksudnya apa? Jangan sampai karena ya kita mencintai seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu sudah berumah tangga, kemudian kita menebar pesona kepada dirinya, maka dipastikan bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan sedangkan di sisi lain ada perempuan lain yang tersakiti hatinya gitu. Maka ini sebenarnya bukan hanya catatan bagi perempuannya ya, laki-laki juga kadang-kadang suka begitu sih. Iya, sengaja dia lewat malah. ya memang ini juga sesuatu yang perlu kita perlu kita lihat gitu. Laki-laki itu kalau sudah menikah kemudian dia karirnya bagus kan terlihat menawan gitu ya. Begitu juga perempuan, biasanya ya jika sudah ditinggal oleh suaminya kemudian dia berusaha ingin menampilkan yang lebih baik juga dalam dirinya karena lagi sendiri kan. Maka ini dua-duanya harus saling jaga iman gitu. Saya dalam konteks pertanyaan ini tidak mau menyalahkan perempuan sisi lain, tapi juga ingin coba mengevaluasi kita sebagai seorang laki-laki. Boleh jadi ada perempuan yang terlihat menggoda kita karena juga dipancing oleh laki-laki. Oh iya benar juga. Dan keadaan dia juga sedang sendiri gitu. Betul. Jadi keadaannya mendukung dia untuk berbuat seperti itu. Tetapi ingat, kembali kepada poin yang tadi, perempuan itu perhiasannya ada pada rasa malunya. Apalagi mohon maaf jika kita dalam keadaan sendiri gitu. Iya kan? Dalam keadaan seorang janda itu bukan berarti rendah, tidak. Justru dalam keadaan sendiri itulah kita memastikan dan memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jatuhkan kemuliaanmu dengan menebarkan pesona dirimu kepada yang bukan mahram untuk dirimu. Dan ini akan menjadi kebaikan untuk kita semua perempuan agar menjaga adabnya terutama kepada laki-laki. Apalagi jika laki-laki itu sudah punya istri, maka dipastikan adabnya. Jadi buat yang punya tetangga janda ya, kalau suaminya sering keluar dari rumah izin bentar keluar, mau lari lah, mau apa. Nah jangan dikasih terlalu sering ya. Ada curiga itu berarti, jangan ada janda di luar. Iya, nauzubillah min dzalik. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ini. Dari Instagram @m_m.fikri. Wah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya teman wanita pelit banget. Kalau aku datang ke rumahnya aja, boro-boro disuguhkan makanan. Bukannya ada adabnya tentang menyuguhkan makan atau makanan untuk tamu. Masa mesti dikodein mulu? Nah ini Ustadz Syam nih, harusnya dia yang bawa, dia kan laki-laki yang nanya ini. Selain adab untuk memuliakan tamu, ada juga adab bertamu terlalu sering mungkin. Atau datang nggak bawa apa-apa, gimana mau disuguhin? Nah, kan ini bertamu tidak tahu diri juga. Adab salah satu adab bertetangga itu tidak boleh ngobrol sama tetangga terlalu lama. Datang jam 12 siang, ketahuan menumpang makan itu. Jadi sama-sama introspeksi diri. Memang seorang tuan rumah mesti memberikan minimal minuman apa gitu ya kepada tamunya. Tapi sebagai tetangga yang baik tidak boleh terlalu sering bertamu. Yang menganggap dia seorang teman, apalagi teman wanita gitu ya, berarti non mahram gitu. Para laki-laki kalau mau datang ke tempat perempuan bawa makanan, jangan bikin malu. Martabak kayak, gorengan kayak, berapa duit sih gitu ya kan. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi membacakan pertanyaan masuk ya dari sosial media Islami Tunda. Jadi tetap di Islami Tunda Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Subhan